wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus al-mukarram Rois Syuriah PCNU Kabupaten Majalengka yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama sampai ke ranting si Majalengka yang saya hormati, wabil khusus al-mukarram Ketua PCNU Kabupaten Majalengka, mudah-mudahan Allah muliakan. Aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Pelan urang ieu sadaya sing lebet kana naon nu disabdakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi keheula bucan beres. Biasana tas inna lillahi teh wa inna ilaihi rajiun keheula. Itu mirip di rumah, di kompleks saya itu ada yang wafat. DKM masjid yang biasa mengumumkan berhalangan. Akhirnya adalah warga yang inisiatif mengumumkan. Maklum tak biasa, grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih karahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya setelah warahmatullahi itu wabarakatuh. Ini juga sama, setelah innalillahi itu wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkap ingki, MUI, yang kerjanya mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Di mana ada majelis zikir, di mana ada majelis ilmu, malaikat tersebut hinggap di tengah-tengah mereka sambil memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Saat ini malaikat sayyarah itu sedang mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang interupsi, mohon maaf ya Rasul, ini ada kasus. Kasus apa? Ada orang hadir di majelis ilmu tapi bukannya ngaji, terus malah tidur ya Rasul. Kira-kira yang tidur ketika pengajian didoakan gak oleh malaikat? Sahur Rasulullah, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Sahur bahasa Sunda temah bisa kompet daun ke. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah, harlah Nahdlatul Ulama ke-96 ini sedikit kita akan napak tilas dulu sebelum masuk pada tema. Napak tilas tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama apa dan bagaimana? Saya tanya dululah ibu-ibu. Bu, hari NU lahirna hari naon, tanggal sabaraha, tahun sabaraha. Sok ngacung lu bener di pasian hadiah ku Pak Camat. Ayo, dinten naon, kaping sabaraha, sasih naon, tahun sabaraha. Ayo. Nah ini PR kita. Ternyata jangankan yang NU-nya syariat, kata Pak Ketua PC,
yang NU-nya fikih saja ya, yang pakai teteh-teteh yang pakai baju muslimat pun rada repe. NU lahir tahun sabaraha? Jawabanna teh wallahu a'lam bissawab. Tapi aya deui leuwih parah tuh deket tangkal ka tempo. NU lahir tahun sabaraha? Da kalah ngaharewas ka babaturanana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana dibejaah. Nah ini tanggung jawab pengurus NU untuk meng-NU-kan warga NU. Makanya saya menyambut gembira tadi disampaikan, dan beberapa waktu yang lalu juga saya mendapatkan informasi bahwa di Majalengka, di Kertajati itu akan diadakan kaderisasi PKP NU. Targetnya 1000 peserta. Ini salah satu PKP NU terbesar yang pernah saya ketahui. Saya ikut PKP NU tahun 2015 dulu, dan baru di Majalengka lah targetnya 1000 orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keberkahan sebagai ikhtiar kita untuk meng-NU-kan warga NU. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama disampaikan bahwa hari lahir Nahdlatul Ulama mengikuti perhitungan tahun Hijriyah. Dalam anggaran dasar itu Nahdlatul Ulama resmi berdiri pada hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Biasa namakan 1926 nya teh. Padahal eta teh tidak sesuai dengan ADART. Karena anggaran dasar Nahdlatul Ulama bilang hari lahir Nahdlatul Ulama mengikuti perhitungan tahun Hijriyah. Tapi itu sawias-wias lah. Nah, tapi ibu bapak, sebelum Nahdlatul Ulama resmi pada tahun 1926 itu, para ulama pesantren, para kiai di Nusantara telah bergerak, telah melakukan berbagai ikhtiar untuk mengakomodir, untuk mengikat perjuangan kalangan pesantren melalui berbagai macam organisasi. Tercatat pada tahun 1916, 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlah itu kebangkitan, wathon itu tanah air. Jadi tahun 1916 kiai-kiai pesantren yang dimotori oleh Mbah Wahab Hasbullah telah mendirikan Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, di mana Nahdlatul Wathon ini dikonsep semacam pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan kiai-kiai, wabil khusus generasi muda dari kalangan pesantren, dikirim dari sekitar Surabaya untuk digodok, dibimbing, dikader melalui Nahdlatul Wathon ini. Ini luar biasa Pak. Makanya kemarin saya sampaikan di rekan-rekan kita IPMUI PPNU, hari ini Nahdlatul Ulama sangat menantikan santri-santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan mirip dengan apa yang dimiliki oleh Mbah Wahab Hasbullah. Dua kompetensi itu, satu world class kompeten, mempunyai wawasan global, update terhadap isu-isu internasional, bisa bersaing di kancah dunia internasional. Kader NU harus bisa malang melintang di kancah dunia internasional, ulah wungkul jago kanan. Kedua, grassroots understanding, pemahaman akar rumput, paham betul terhadap permasalahan-permasalahan kecil di desa-desa, sehingga terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan masyarakat kecil itu. Mbah Wahab Hasbullah itu mempunyai dua kompetensi ini. Ciri beliau update terhadap isu internasional
Dalam sejarah Anda bisa baca abad ke-20 tahun 1900 ke sini, di dunia internasional sedang seksi isu tentang nation state, tentang negara bangsa, di mana pada saat itu bangsa-bangsa banyak yang berada di bawah kolonialisme akhirnya tergerak untuk menunjukkan jati diri nasionalisme masing-masing. Dan bahwa Hasbullah tidak absen dalam isu itu. Beliau mengangkat bagaimana nasionalisme dalam pandangan kalangan pesantren, makanya diberi nama Nahdlatul Wathon. Ada lirik yang beliau tulis yang dinyanyikan setiap mulai pembelajaran di madrasah Nahdlatul Wathon itu. Lirik yang tadi kita dendangkan, Subbanul Wathon. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton. Iya sekak-sekak kita dengan repot. Contohin. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Ngangetok hubul waton. Tekenge ngangedod. Pami ngangedod mah jadi hubul wadon. Beda eta teh artina, Pak. Nih hubul waton. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kemarin ada anak kecil baru beberapa waktu masuk agama Islam sudah berani menyalahkan doktrin para kiai kita. Saya tidak menyebut ormasnya karena sudah dibubarkan. Saya tidak menyebut nama organisasinya karena memang menjaga kode etik jurnalistik. Inisial saja HTI. Inisialnya itu kan kepanjangannya Hizbut Tahrir Indonesia itu, Pak. Nah, aktivis HTI itu bilang, apa itu nasionalisme, cinta tanah air? Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Lalu saya jawab, Kiai NU mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok boga, apalagi dalil mencintai tanah air. Apakah mencintai tanah air itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Apakah ada dalilnya? Pak Balatah yang menyebutkan bahwa nasionalisme mencintai tanah air tidak ada dari sanahnya. Tidituna tak eta teh can kaditu. Lain tidituna tapi acan. Lain dalilna tapi can apal. Kita kasih tahu sedikit saja. Di dalam tafsir At-Tabari karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari disampaikan asbabun nuzul tentang surah Al-Qasas ayat 85. Surat apa? Ayat. Ketika Nabi di malam hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau di perjalanan sampai di Zuhfah. Zuhfah itu satu lokasi yang kalau dalam kitab-kitab fikih salah satu mikot makani kalau kita mau ihram, ya, Zuhfah. Rasul sedang duduk istirahat. Tak sengaja beliau melihat jalan menuju Mekah. Lalu beliau berdiri menatap terakhir kali ke jalan menuju tanah kelahiran beliau. Tak terasa air matanya meleleh. Lalu keluar dari lisan yang mulia, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Lalu datang malaikat Jibril membawakan surah Al-Qasas ayat 85 ini. Innallazi faradha 'alaikal Qur'an larudduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an akan segera mengembalikanmu ke Mekah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Jadi Muhammad ulah leutik hate, anjeun melang, anjeun sedih ninggalkeun Makkah, Allah bakal muihkeun anjeun ka Mekah sakedap deui. Ulah leutik hate. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan
karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi, diberi catatan surah Al-Qasas ayat 85 ini, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila annahu balwaton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan ibu perlu tahu, ketika Nabi datang ke Madinah, ketika para sahabat muhajirin datang ke Madinah, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3, lagi musim wabah. Sayyidina Abu Bakar terjangkit wabah demam tinggi, Sayyidina Bilal juga demikian. Lalu mengeluh kepada Rasul, ya Rasul, aku jeung hijrah teh ka Madinah atuh ka Majalengka ngalah loba wisata. Lalu Nabi menyuruh Abu Bakar mengaminkan. Aminkan. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, urutan hadis 5700-an. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Cekap dalilnya segitu. Rasul sampai memohon kepada Allah agar Allah titipkan nasionalisme, agar Allah titipkan rasa cinta terhadap tanah air kedua beliau yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan nasionalisme itu dalam hati beliau untuk tanah air pertamanya yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nemawi Pak, ibu cinta ke Indonesia? Nah melempem belah dia mah. Ibu cinta ke Indonesia? Osok ngaduakeun Indonesia? Tong bohong. Sok kira ngaduakeun Indonesia. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta. Osok ngaduakeun Indonesia? Nyatara. Nah eta mah mirip suami ibu 30 kali sadinten nyarios I love you ke ibu teh. 30 kali sapoe. Tapi teu pernah maraban. Ibu percaya moal? Kunaon teu percaya? Teu aya buktos ngan ukur waos. Manajemen huntu ngaranna kitu. Kita juga mencintai Indonesia harus ada buktinya. Salah satu buktinya dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, tentram, dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Jantan upami urang cinta ka Indonesia, yuk doakeun Indonesia supados aman, tentram, nyaman. Karena keamanan mahal harganya. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syuriah, penulis kitab Al-Alaqah Bainad-Din wal Watan. Kata beliau, bersyukurlah kau bangsa Indonesia karena kau tinggal di negeri yang aman sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian akbar seperti ini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was, kata beliau. Karena banyak kejadian ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jadi Bapak, Ibu, di Suriah mah bakat ku negara teu aman, badai Jumatan teh sieun bisi aya bom bunuh diri. Nah di Indonesia bakat ku aman, nuju Jumatan tiasa kulem.
Di Suriah mah serek Jumatan tidak negara nate aman, di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, ketentraman negara yang kita cintai ini sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap tanah air. Karena dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, poligami jadi. Tuh ibu-ibu mah contoh. Da istri mah kudu tilu. Lamun hiji mah iswan, dua istu, tilu. Oke, jadi mari doakan agar ketenangan, keamanan negara yang kita cintai ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan di beberapa instansi pemerintahan, jangan ragukan nasionalisme kami kalangan Nahdlatul Ulama. Kemarin saya sampaikan di salah satu markas tentara, kalau Anda disumpah mencintai NKRI dengan gaji yang tetap, kami ini mencintai tanah air, gak pernah digaji. Kenapa? Kami meyakini bahwa kecintaan kami terhadap Nusantara adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kami. Mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati, tak mungkin kita bisa merealisasikan keimanan kita tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, tiasa hirup di awang-awang, calanga pejiga tongeret, bisa gak pak? Tanah Indonesia tempat kita berpijak, air Indonesia yang kita minum, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia tempat kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Itu digelorakan oleh kiai-kiai kita di pesantren 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Singkat cerita, 2 tahun berjalan kaderisasi di Nahdlatul Wathon, cabang di daerah Surabaya dan sekitarnya sudah ada 30 cabang. Keteteran bahwa Hasbullah itu, karena pada zaman dulu itu belum ada BOS, bantuan operasional sekolah, belum ada BOP pesantren, acan usum proposal, acan usum dana hibah, semua dibiayai oleh sendiri, mandiri. Akhirnya Mbah Wahab putar otak, bagaimana agar kita bisa mandiri dalam pembiayaan Nahdlatul Wathon ini. Akhirnya beliau sowan kepada Mbah Hasim, Mbah, bagaimana kalau kita membuat badan usaha, lembaga ekonomi yang dikelola oleh kalangan-kalangan kiai untuk ditasarukan, salah satunya membiayai madrasah Nahdlatul Wathon ini. Singkat cerita, ACC, di ACC lah pembentukan lembaga usaha milik pesantren, namanya Nahdlatul Tujar. Kebangkitan para usahawan, kebangkitan para pedagang, kebangkitan para ekonom pada tahun 1918 didirikan badan usaha milik para kiai, milik pondok pesantren yang diberi nama Nahdlatul Tujar. Yang menarik, nanti saya share materi yang saya ceramahkan ini ya ke ketua MPC, share lagi di grup KBNU. Yang menarik, ceramah Hadratus Syekh ketika peresmian Nahdlatul Tujar ini, kata beliau, paling tidak ada 3 alasan kenapa badan usaha milik pesantren, kenapa koperasi yang dikelola oleh para kiai ini wajib didirikan. 1, kata Mbah Hasim, banyak dari kalangan kiai yang tajarrud, mengisolir diri dari kehidupan dunia, karena waktosna tos seep kange ngajaran santri, waktosna seep kange mencerdaskan masyarakat, akhirnya sendi-sendi ekonominya terbengkalai. Karena sendi ekonominya terbengkalai, jatuh pada kemiskinan. Dari kemiskinan ini banyak para kiai, kata Mbah Hasim,
yang rela merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh atau di hadapan pemimpin yang zalim hanya untuk meraih bantuan. Ini inhito, kalau dalam istilah kami ini menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan wibawa para alim ulama hanya untuk meminta-minta. Kita tahu bahwa al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lalu Bahasim menyetir sebuah kisah dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah gurunya Ibnu Athaillah, penulis hikam. Abu Hasan Asy-Syadzili ini sufi besar, ulama agung, tapi kaya raya. Pembantu rumah tangganya saja ibu, Abu Hasan Asy-Syadzili itu pembantu rumah tangganya 25 orang. Mirip dengan pembantu rumah tangganya Raffi Ahmad. Kemarin saya lihat di Insert Celebrity itu 25 orang pembantunya. Dan Abu Hasan Asy-Syadzili tidak berani keluar untuk ceramah kecuali pakaian dan kendaraannya sudah melebihi gubernur. Ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, Anda ini sufi agung, ulama besar, tapi punten jika hubud dunia, mobil pang alusna, sarung BHS, kan pengurus ranting mah BH tanpa S, ini BHS." Kata Abu Hasan Asy-Syadzili, "Libasi yakul, pakaianku, kendaraanku bilang kepada manusia, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya, tak usah kalian kasihani." Itu seorang ulama harus mampu menghargai ilmunya dari mengemis-ngemis bantuan orang lain. Saya tidak perlu dikasihani, tapi kalau dikasih saya terima. Dan haram teh yang dibere pak laras teh. Sauk dina ta'limul muta'alim, salah satu penyebab kepakiran adalah ada perasaan dalam hati ingin diberi orang, ingin diberi, tapi lamun dibere ulah ditolak. Da anu dosa mah hoyong dibere numawi pamingpat camat ayeuna di acara harlah NU sedekah gitu kan 5 juta ulah ditolak FWC. Yang penting dalam hati kita jangan ada keinginan ingin diberi orang. Nah, jadi kemandirian ekonomi sebagaimana yang menjadi tema muktamar kita kemarin tentang kemandirian ekonomi telah dicontohkan oleh kiai-kiai kita, pendiri Nahdlatul Ulama. 8 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Nahdlatul Tujar dulu didirikan sebagai sarana untuk pengumpulan dana agar Nahdlatul Ulama kelak mandiri, tidak hanya mengandalkan dari proposal. Kita bisa bangkit, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Sekarang digelorakan, kemarin 2 hari yang lalu saya meresmikan BUMNU, Badan Usaha milik Nahdlatul Ulama. Salah satu produknya adalah kartu digital santri. Jadi santri-santri pesantren yang di bawah RMI Nahdlatul Ulama didata bergabung, kemudian nanti santrinya dikasih kartu oleh kita, kartunya kartu digital mirip ATM, bisa pakai bayar syahriahan pondok, bisa pakai jajan di kantin, bisa pakai dan yang lain-lain. Orang tuanya top up. Nah, nanti uangnya kita kelola, lalu kantin itu, kantin pesantren, kantinnya, barang-barangnya kita suplai. Siapa yang suplai? BUMNU, agar uang warga NU dibelanjakan kepada kantin NU, keuntungannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama. Pesantren kita terbanyak, santri kita terbanyak, tapi duka kamarana duit napa? Kenapa? Karena belum ada badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Di Raja Galuh terus ayah Pak Tajan, ya nanti kita ngobrol di belakang. Ya, kemarin kita presentasi di PCNU Indramayu, diminta oleh Pak Juhadi di hadapan para kepala desa, di hadapan para kiai-kiai pesantren untuk mempresentasikan bagaimana BUMNU ini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal tentang kemandirian ekonomi kita. Nah,
datang tos kedah gaduh modal ari usaha maleres teguh. Nah, makanya sekarang kita akan coba untuk mencari modal untuk kemandirian MWCNU Raja Galuh. Nah,